Manusia itu seringkali lebih mudah memandang muka daripada tidak memandang muka. Kenapa? Mukanya ketok. Kalau mukanya tidak kelihatan, nah mungkin kita tidak memandang muka. Tapi ternyata Tuhan sedang melatih kita sebagai orang-orang percaya, betul-betul sebagai orang percaya. Yaitu apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada banyak kerugian yang akan kita alami kalau kita cuma hidup karena apa yang kita lihat. Bukan berarti kita tidak boleh melihat, tetapi karena seringkali apa yang kita lihat membuat kita ini salah mengerti. Itu sebabnya kenapa mari kita baca teks kita di dalam Yakobus pasal yang kedua. Dengan sangat jelas LAI memberikan judul kepada kita, yaitu jangan memandang muka. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan baru 2. Jadi kalau ada sedikit perbedaan tidak masalah Bapak Ibu. Karena terjemahan baru 2 adalah Alkitab yang dikeluarkan oleh LAI dengan lebih baik lagi. Jadi Alkitab yang sudah kita gunakan itu terjemahan yang pertama dari tahun 70-an. Dan di terjemahan baru 2 ini beberapa kata-kata yang tidak digunakan, jarang digunakan dalam percakapan bahasa Indonesia kita tidak digunakan lagi. Dan kemudian terjemahannya jauh lebih baik daripada terjemahan yang pertama dari Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru bahasa Yunani. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, maka kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan
akan berlaku bagi orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Teks ayat kita ada di ayat yang ke-9. Namun jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sikap memandang muka ini seringkali terlihat bukan hanya di kalangan jemaat awam saja, tetapi sangat sering ditemui juga di kalangan pemimpin gereja. Harus diakui. Banyak perpecahan dan pertentangan di dalam gereja yang bersumber pada sikap memandang muka. Dan ternyata ini adalah persoalan yang menimpa jemaat tempat di mana mereka menerima surat Yakobus. Yang kaya menindas yang miskin. Jadi di sini jangan baca ini terus yang merasa berkecukupan terus, wah orang kaya ini kok ayatnya begini. Ini bukan, ini ayat bukan untuk kita, tetapi kita sedang membaca ayat yang dituliskan oleh Yakobus pada kondisi jemaat pada waktu itu. Jemaat pada waktu itu betul-betul terjebak dengan memandang muka. Mereka memberikan penghormatan yang lebih kepada mereka-mereka yang kaya, tetapi memandang rendah mereka-mereka yang miskin. Syukur kepada Tuhan, memandang muka ini menjadi hal yang dibahas di dalam firman Tuhan. Dan syukur juga kepada Tuhan, sempat beberapa era dalam negara kita ini kita melihat orang-orang yang kaya kemudian pamer, dan istilah crazy rich sering kita dengar. Seolah-olah sesuatu hal yang mahal itu menjadi sesuatu yang murah. Sekali makan aja bisa puluhan juta. Tapi bersyukur pemerintah melalui proses hukumnya membuat semuanya jadi lebih terang benderang bahwa ternyata di antara mereka ada yang menjadi penipu. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang dikejar? Karena ternyata memang memandang muka ini atau punya muka ini itu akan merasa lebih percaya diri kalau kita ini menggunakan barang-barang mahal. Oh bagus, tidak ada yang begitu ya. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita kepingin semuanya itu bermerek, kita ini malah tidak bisa tidur, kepikiran. Jadi tolong senggol kanan kiri yang tidak bisa tidur, kan katanya dadi wong sugih ta. Nanti gak iso turu barang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita khawatir akan penilaian orang terhadap kita, maka kita akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kita perlu tahu itu. Kalau kita khawatir tentang penilaian orang terhadap kita pasti akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Sebagai orang yang percaya dan melayani Yesus Kristus, mari kita belajar melatih diri untuk tidak gampang memandang muka. Salah satu penyebab yang paling besar dari bangsa Israel tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia juga memandang muka. Kenapa? Karena dia sangat mengharapkan kelahiran Juru Selamat yang luar biasa. Dan memang Yesus hampir memenuhi syarat itu. Kenapa? Bisa membuat mujizat yang luar biasa. Tapi terus waktu mereka ngelihat Yesus, mungkin ini saya bahasakan ya, mungkin konco-koncone. Lah iki lak Yesus yang wingi bal-balan ambek kene lho gak bahaya ta. Ngaku-ngaku Tuhan. Dia kan cuman anak tukang kayu. Mulai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tes ya. Ada yang di sini punya cita-cita nanti karena kita ini sudah menjadi anak Tuhan dan sudah menikmati berkat Tuhan. Nanti kalau kita menikah nanti kita melahirkan di kandang ya. Ada? Ada Bapak Ibu? Nanti kalau ada yang ngomong gitu tolong sampaikan kepada tim gembala, kami akan menasehati ya. Ojo lerek kandang rek. Infeksi kok.
Apa yang Yesus lakukan itu karena tidak ada tempat yang lain, maka mau tidak mau apa yang ada itu yang dipakai. Tetapi itu tidak menghalangkan karya kemuliaan Allah walaupun lahirnya di kandang. Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa dalam sepanjang hidupnya untuk melatih setiap orang percaya yang dekat dengan dia pada waktu itu, terutama 12 muridnya, tidak terjebak dengan memandang muka. Mengapa? Karena kalau sampai kita memandang muka, kita akan lihat nanti di bagian yang ketiga. Apa sih sebabnya kita tidak boleh memandang muka? Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa. Tadi pagi dalam ibadah pagi saya guyonan. Kalau bagi mereka yang suka kungfu, saya itu sering menyebut Yesus ini alirannya aliran Kaepang. Gak tahu, ada yang suka film kungfu enggak? Kalau saya dulu suka ngelihat film kungfu, Yesus ini aliran Kaepang. Kenapa? Rumah ngontrak. Ya ampun, berulang kali ya saya katakan ya, jemaat diaspora kalau rumah itu masih ngontrak tenang wis gak usah bingung wis lah. Impekno iman yang teguh di dalam Tuhan aja daripada memimpikan punya rumah sendiri. Jadi jemaat diaspora rumahnya ngontrak enggak masalah, Tuhan yang ngontrak. Kemana-mana jalan kaki. Kurang hebat apa Tuhan ini ngasih contoh. Bahkan Tuhan katakan, loh kamu ini yakin mau ikut aku? Kamu yakin mau ikut aku? Serigala punya rumah. Hewan-hewan itu punya rumahnya. Aku ini loh, kalau kamu ikut aku, tempat untuk meletakkan kepala aja enggak ada loh. Di sini punya bantal semua? Cocok untuk pengikut Yesus sih, itu bantal soalnya. Enggak ya Bapak Ibu. Yesus ini memberikan perumpamaan, memberikan contoh kepada orang muda yang kaya itu, yang bertanya mau mengikut Yesus. Yesus katakan, kamu yakin gak mau ikut aku? Karena hidupku ini enggak gampang. Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bahkan matinya Yesus sih kurang lebih kalau kita ngelihat, Yesus sih matinya enggak terhormat. Tetapi itu semua Yesus lakukan untuk melatih iman percaya kita. Agar cuman tidak hanya percaya kepada apa yang dilihat, tetapi lebih percaya kepada iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena memang enak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau semua serba kecukupan itu enak. Tapi jangan salah, lebih enak enggak punya berdoa terus Tuhan jawab. Amin. Oh ini langsung kepingin punya semua tuh. Amin. Gimana? Enak yang mana ini? Enak yang mana ini? Langsung Tuhan jawab atau ada berdoa rodo ono ngeden-ngedene sampai berpuasa? Loh jangan salah loh. Seninya hidup itu ada di sana loh. Kekuatan iman percaya kita menjadi sesuatu yang teguh ketika Tuhan izinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman. Dan catat baik-baik, itu sengaja Tuhan izinkan supaya melatih kita tidak memandang muka. Kenapa? Karena memandang muka itu mari kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal 16. Ini kejadian loh sama nabinya Tuhan. Satu Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Kita baca mulai ayat yang ke-6 saja ya. Nabi Samuel, nabi yang besar dalam salah satu nabi yang besar dalam perjanjian lama. Pasal 16 ayat yang ke-6, sekali lagi saya akan membacanya dalam terjemahan baru 2, sehingga jika ada perbedaan harap maklum. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6, ketika mereka datang Samuel melihat Eliab lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Kenapa kok begitu? Karena begitu kakak-kakaknya Daud ini disuruh maju, Eliab sebagai anak yang pertama ini badannya tegap, hampir mirip sama Saul, perawakannya elok.
Makanya bagi cowok-cowok kalau ngelihat cewek cantik silakan dilatih ya matanya ya. Iso masak gak iyo? Iso diajak soro gak? Aduh. Nek mek gawe delok-delokan tok wis ndelok fotone artis saya wis mari wis. Kenapa? Karena rahasia kebahagiaan seorang suami ada di dalam seorang wanita yang takut akan Tuhan. Lu jangan salah lu, settingnya Tuhan sudah begitu. Kemuliaan seorang suami ada pada wanita yang takut akan Tuhan. Jadi nemek bondo ayu, aduh. Cuman ya kadang agak kurang ajar, teman saya ditanya, nebak saya. Abdiel, kamu lebih suka cewek cantik atau cewek cantik tapi enggak punya duit? Atau cewek jelek banyak duitnya? Wah, ini pertanyaan untuk mencekno. Cewek itu ya kudu ayu ta. Nek ganteng kan medeni. Ternyata kita hidup di Thailand. Waduh. Ya silakan ketawa bagi yang tahu lah. Dan dia ngomong, kalau milih cewek yang cantik tapi miskin, aduh berat. Mending cewek yang jelek, hatinya jelek tapi kaya. Kenapa? Kongon melok KKR terus cek bertobat. Wah, repot ini. Mari kita lanjutkan. Bahwa ternyata Tuhan sedang melatih Samuel untuk belajar tidak memandang muka. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Akhirnya kenapa muncul ada inner beauty itu ya karena mungkin terinspirasi ayat ini. Karena manusia cuma melihat apa yang di depan mata. Itu seringkali yang membuat manusia akhirnya jadi munafik itu karena itu. Berusaha kelihatan baik di depan orang, berusaha mencium orang dengan sampai menjilat-jilat orang. Tetapi mengorbankan harga dirinya. Tuhan sedang melatih manusia untuk apa adanya. Kenapa? Ya karena Tuhan kita juga begitu. Tuhan sedang melatih kita menjadi jujur dengan diri kita sendiri. Agar kita tidak terjebak dengan memandang muka. Senggol kanan kiri. Untung ya tadi anak Tuhan. Nek Tuhan delok suki repot gini. Oh semua tidak ada yang mau dikatakan miskin ya. Tuhan sedang melatih kita bahwa Tuhan sedang melihat hati. Ini yang menjadi fokus yang penting kenapa sampai kita menjadi salah kalau kita memandang muka. Yang kedua kenapa kita tidak boleh memandang muka. Kembali kepada teks kita tadi, kita lihat sama-sama ayat yang ke-8 dikatakan apa di sana. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Karena ternyata tidak memandang muka itu tidak didorong, memandang muka itu tidak didorong oleh kasih yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ke gereja saya yakin kita itu sudah terlatih ke gereja gak tangi turu, gak lapo-lapo, pokoknya budal wis. Enggak. Kita mandi, kita mempersiapkan diri, kita mencari baju yang terbaik, bukan yang termahal. Yang terbaik yang bisa kita gunakan. Kita kepingin belajar menghormati Tuhan dengan keberadaan tubuh kita. Itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita melengkapkan pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan cuma menghormati Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Karena kasih terhadap sesama adalah simbol yang Tuhan pakai untuk membuat kita itu belajar tidak terjebak memandang muka. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 25. Ini salah satu ayat yang cukup keras yang Tuhan katakan.
Kalau kita lihat di kitab Matius, maka kitab Matius banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan karena Yesus menolong murid-muridnya untuk bisa mengerti kerajaan Allah dan masa-masa yang terakhir melalui perumpamaan. Dan salah satu yang Yesus catatkan adalah dalam kisah ini, Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Paling hina seperti apa? Disebutkan di sana. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau kita melakukan sesuatu kepada seseorang yang paling hina, kita melakukannya seperti juga untuk Tuhan. Dan ini menjadi sebuah cara yang Tuhan pakai untuk sekali lagi melatih kita terus didorong oleh kasih yang murni. Karena kasih kepada Tuhan ini bisa dipalsukan ternyata. Ketokan ren endek gereja sampai angkat tangan, menyembah, menikmati sampai nangis, sampai miring-miring gitu ya, karena menikmati hadirat Tuhan mungkin gitu. Ekspresi orang macam-macam ya. Tapi ternyata begitu keluar gereja, haleluya. Selali kabeh wis. Tuhan ingin membuat manusia menjadi utuh, bukan hanya indah di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja. Mari kita renungkan ini. Kalau dari tadi kita ngomong bahwa Tuhan memihak kepada orang-orang yang miskin. Pertanyaannya adalah, apakah orang miskin berarti pasti kaya iman? Ya enggak juga sebenarnya. Karena memang Allah peduli kepada orang miskin dan yang menderita, bukan berarti mereka tidak perlu bertobat dan meninggalkan kejahatan. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu melakukan yang paling hina, kamu melakukan sesuatu kepada yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku, itu bukan berarti wis mending dadi wong miskin ae wis. Kok rasane dari ayat ini orang miskin ini layak sama Tuhan? Enggak juga. Tetap orang miskin pun, orang yang berkekurangan pun, dia harus mengalami pertobatan. Mereka harus meninggalkan hal-hal yang jahat. Tetapi yang penting untuk kita lihat, baik kaya maupun miskin, semua harus mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Supaya mereka tidak terjebak dengan memandang muka. Tidak pilih kasih. Karena secara alami kalau kita lihat standar kasih Tuhan itu ada di 1 Korintus pasal 13. Sebuah pernyataan tentang bagaimana kasih itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi hanya karena manusia penuh belas kasihan. Kasih itu bukan hanya bisa diproduksi karena manusia ini punya peri kemanusiaan. Bukan cuma itu. Kasih yang kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 adalah kasih yang punya standar yang sangat tinggi. Kasih agape itu. Kasih yang walaupun. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan beberapa pemuda tentang rasa cinta. Saya ngomong, kalau kamu ngomong kamu suka sama dia karena dia nyambung. Kamu suka sama dia karena dia cantik atau ganteng. Pertanyaannya sederhana, terus kalau sudah tidak cantik dan ganteng tidak suka? Terus kalau sudah mulai tidak nyambung tidak suka? Karena itu kita perlu mengenal kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih yang walaupun. Mari kita kembali kepada ayat teks kita tadi. Sebab jika seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian yang indah dan parfum yang wangi dan sepatu yang kelotak-kelotak kalau jalan. Dan kemudian masuk juga seorang miskin dengan pakaian yang buruk, baunya tidak enak.
Sejauh mana kita bisa melihat dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Saya rindu gereja ini bertumbuh betul-betul karena menikmati kasih Tuhan, tidak pernah membedakan satu dengan yang lain. Amin. Allah sedang menampilkan dirinya melalui Yesus Kristus dengan model yang sangat menderita seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Matius pasal yang pertama, silsilah kelahiran Yesus itu ditampilkan dengan model yang seperti tidak tahu malu dalam tanda petik. Kenapa? Ada aib-aib yang harusnya ditutupi dibuka sama Tuhan. Bahkan jangan salah, ketika menyebut nama Daud dan Daud memiliki Salomo sebagai keturunannya dan berikutnya sebagai keturunan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan juru selamat kita. Daud memiliki anak jelas dari istri ya. Tapi istrinya disebutkan istrinya siapa? Nah, keren ini. Mari kita lihat sama-sama ya. Matius pasal yang pertama. Di dalam sepanjang penulisan Alkitab, Tuhan meninggalkan jejak-jejak bagi kita untuk tahu bahwa manusia itu penuh dengan kesalahan. Karena itu jangan coba-coba belajar pilih kasih. Kita ini bisa begini karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri dalam tanda petik, saya sering katakan, menghinakan dirinya. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-6. Isai mempunyai anak, Raja Daud. Daud mempunyai anak, Salomo. Nggak titik Bapak Ibu. Diterus ternyata sama Tuhan. Apa? Dari istri Uria. Siapa Uria? Salah satu prajuritnya yang istrinya diingini oleh Daud. Dan Daud bikin sebuah skenario pembunuhan untuk membuat Uria mati. Dan kalau Uria mati, maka istrinya bisa dia nikahin. Bayangin. Tuhan sengaja memakai kelemahan manusia untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Karena itu jangan sampai kita terjebak dengan pilih kasih, dengan memandang muka. Karena Tuhan sudah begitu menghinakan dirinya. Ada banyak kasus, ketika kasus yang terkait dengan aib, banyak orang akan berusaha menutupi. Wis ojo diceritakno wis. Nah ini di Alkitab. Mungkin kalau saya jadi Daud gitu ya, protes saya. Tuhan aku kan ya wis bertobat toh. Mbok ditulis simple ngono lah enak toh. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Lah pasti ditambahi beberapa kata dari istri Uria. Tuhan bukan sedang mempermalukan Daud. Tapi Tuhan sedang melatih setiap kita keturunan kesekian ketika kita membaca firman Tuhan. Tuhan tidak pernah cetak orang jadi orang suci. Tapi Tuhan cetak orang yang terus mau bergumul dengan Tuhan. Dan semakin dibersihkan, semakin dibersihkan, semakin dibersihkan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Mari kita kembali kepada apa yang seharusnya Tuhan ingin lakukan. Yang kedua, nanti malam setelah ibadah ini kami berkoordinasi lagi. Yang kedua setelah tadi pagi, kita mencoba melihat kota kita, Kota Batu yang sedang darurat sampah. Apa yang bisa dilakukan anak Tuhan? Itu tidak lain tidak bukan dorongan kita ingin menolong sesama. Ikut mikir. Memang gereja mek ngomong sing resik-resik tok. Jangan salah loh Bapak Ibu. Senggol kanan kiri, kalau kita ke gereja berarti kita ini orang sakit. Sungguhan Bapak Ibu, senggol kanan kiri. Kalau kita ini masih ke gereja berarti kita ini orang yang berdosa. Loh, wis suci kabeh ta iki. Bahaya loh. Coba senggol kanan kiri nih. Supaya yang agak ngantuk-ngantuk bisa agak melek lagi. Kalau kita ini masih ke gereja berarti kita ini butuh Tuhan. Kalau kita butuh Tuhan berarti kita ini masih berdosa.
Lo gereja ini kumpulan orang berdosa lo. Lah kok tega-teganya memandang muka lo. Kita semua butuh pemulihan dari Tuhan, amin.